Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang implementasi exception dalam sistem manajemen nilai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Niko Pratama Syaputra dengan NIM 2025-31079. Saya Najwa Nurul Hasana dengan NIM 2025-31053. Saya Sadik Duafano dengan NIM 2025-31064. Oke, saya akan menjelaskan pengertian dari exception. Exception adalah suatu kesalahan atau error yang terjadi saat program sedang dijalankan atau di runtime. Ketika exception terjadi, alur program akan terhenti dan Python akan menampilkan pesan kesalahan. Jika tidak ditangani dengan baik, program tidak dapat berhenti secara tiba-tiba dan menyebabkan pengguna tidak dapat melanjutkan penggunaan program. Untuk mengatasi kondisi tersebut, digunakan exception handling. Selanjutnya, ada exception handling. Exception handling adalah mekanisme untuk menangani kesalahan yang terjadi selama program berjalan agar program tidak langsung berhenti. Dengan exception handling, programmer dapat memberikan pesan kesalahan yang lebih jelas kepada pengguna dan menentukan tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi error. Apa itu tujuan exception handling? Yang pertama, mencegah program berhenti secara tiba-tiba. Yang kedua, menangani kesalahan input dari pengguna. Yang ketiga, memberikan pesan error yang lebih mudah dipahami. Yang keempat, meningkatkan kendalaan dan kualitas program. Yang terakhir, mempermudah proses pemeliharaan dan debugging. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Sadik. Komponen exception handling. Yang pertama ada block try yang digunakan untuk menempatkan kode yang berpotensi menimbulkan error. Python akan mencoba menjalankan semua perintah di dalam blok ini terlebih dahulu. Jika terjadi kesalahan program, akan mengalihkan proses ke block accept. Lainnya ada accept. Block accept berfungsi untuk menangani exception yang terjadi pada block try. Dengan adanya accept, program tidak langsung berhenti ketika terjadi error dan dapat menampilkan pesan yang lebih mudah dipahami oleh pengguna. Selanjutnya ada block else. Dijalankan apabila tidak terjadi exception pada block try. Bagian ini biasanya digunakan untuk menjalankan kode yang hanya boleh dieksekusi ketika proses sebelumnya berhasil. Selanjutnya ada block finally, akan selalu dijalankan baik terjadi exception maupun tidak. Umumnya digunakan untuk proses pembersihan sumber daya seperti menutup file atau mengakhiri koneksi yang sedang digunakan. Selanjutnya ada value error, terjadi ketika program menerima nilai dengan format yang tidak sesuai dengan tipe data yang diharapkan. Misalnya, pengguna memasukkan huruf ketika program meminta angka. Exception ini sering digunakan untuk memvalidasi input dari pengguna. Selanjutnya ada zero division error, terjadi ketika suatu bilangan dibagi dengan 0. Karena operasi pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan dalam matematika, Python akan menghasilkan exception ini untuk mencegah kesalahan perhitungan. Selanjutnya ada index error, terjadi ketika program mencoba mengakses indeks yang berada di luar batas suatu list atau array. Exception ini biasanya muncul ketika jumlah data yang tersedia lebih sedikit daripada indeks yang diakses. Selanjutnya ada type error, terjadi ketika suatu operasi dilakukan pada tipe data yang tidak kompatibel. Contohnya adalah mencoba menjumlahkan data bertipe string dengan data bertipe integer yang tidak dapat diproses secara langsung oleh Python. Mic-nya belum. Baik, di sini ada flowchart. Baik, kita akan mulai dari tampilkan menu, ada opsi dari 1 sampai 7. Jika kita tidak memilih inputan 1 sampai 7, maka di sini akan menampilkan masukan angka yang akan dimulai dari awal. Jika kita sudah memilih pilihan menu, jika memilih 1 tambah data, maka kita akan disuruh menginput NIM, nama, dan juga nilai. Jika NIM sudah ada, maka akan error yang menunjukkan NIM sudah ada. Jika NIM tidak ada, maka akan memasukkan nilai. Jika nilai tidak ada, maka nilai tidak valid. Jika memiliki nilai, maka bisa langsung hitung nilai akhir dan grade.
simpan ke database, dan print data ditambahkan. Selanjutnya, jika memilih 2, tampilkan data, maka akan ada tampilan database kosong. Jika database kosong, maka akan menampilkan belum ada data. Lalu jika database tidak kosong, maka akan menampilkan semua data. Lalu jika kita menginput nomor 3, yaitu cari data, maka kita akan disuruh menginput NIM. Jika NIM tidak ada, maka mahasiswa tersebut tidak akan ditemukan. Jika NIM ada di database, maka akan menampilkan data mahasiswa tersebut. Selanjutnya, jika kita memilih nomor 4, yaitu edit data, maka kita akan disuruh menginput NIM dan nilai baru. Jika NIM tidak ada, maka akan tidak ditemukan error. Dan jika NIM ada, maka akan diedit nilainya. Jika tidak ada nilai, maka nilai tidak valid. Jika memiliki nilai, maka akan menghitung ulang dan memperbarui data. Dan data diperbarui. Selanjutnya, jika kita memilih 5 hapus data, maka kita akan menginput NIM mahasiswa tersebut, dan jika NIM tidak ada, maka tidak ditemukan. Dan bila NIM ada, maka hapus dari database dan data mahasiswa tersebut sudah dihapus. Selanjutnya, jika kita memilih 6 rata-rata, jika database kosong, maka belum ada data, dan jika database tidak kosong, maka sistem akan menghitung dan menampilkan nilai rata-rata. Selanjutnya, jika kita memilih 7 keluar, maka sistem akan mengoutput terima kasih dan selesai. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah exception adalah kesalahan yang terjadi saat program berjalan, sedangkan exception handling adalah menangani kesalahan tersebut. Program tetap dapat berjalan dengan baik. Dalam Python, exception handling dilakukan menggunakan blok try, except, else, dan finally. Dengan menerapkan exception handling, program andal dan mampu memberikan informasi kesalahan yang jelas kepada pengguna. Oleh karena itu, exception handling merupakan salah satu konsep penting yang harus dikuasai dalam pengembangan aplikasi penggunaan. Mungkin sekian yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.